Invasi Rusia ke Ukraina juga diikuti serangkaian serangan cyber attack. Sejak ketegangan beberapa bulan terakhir, situs web pemerintah dan perbankan di Ukraina menjadi sasaran serangan cyber. Pejabat Ukraina mengarahkan telunjuknya ke Moskow sebagai biang keladi serangan cyber ini. Namun Rusia membantah tudingan itu yang dianggap tak berdasar. Wakil Kepala Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina Jumat 11 Februari 2022 menyebut jumlah serangan siber di Ukraina dari Rusia meningkat 3 kali lipat sejak November 2021. Sekitar 70 situs pemerintah nasional dan regional menjadi sasaran serangan pada 14 Februari 2022. Sementara itu, Ukraina menyatakan situs Kementerian Pertahanan Negara Angkatan Bersenjata serta 2 bank plat merah menjadi target serangan cyber yang kemungkinan berasal dari Rusia. While tensions persist over the threat of a possible Russian invasion, websites of the Ukrainian Army, Defense Ministry and major banks were knocked offline in a series of cyber attacks. Ukraine's Information Security Center pointed the finger at neighboring Russia. Ya, sebenarnya tidak hanya Ukraina yang terkena serangan cyber berkaitan dengan invasi Rusia ke Ukraina. Namun Rusia juga terkena serangan cyber ini. Contohnya saja salah satu kantor berita milik Rusia yaitu TASS mengalami serangan cyber pada Senin 28 Februari 2022. Jadi situs website media Rusia ini terkena serangan di page atau tampilan webnya diubah. Meantime, the official Kremlin website is currently down. The office of Russian President Vladimir Putin's site went offline following reports of cyber attacks on other Russian government and state media websites. The group calls itself Anonymous. Unaffiliated hackers around the world now putting Russia in the crosshairs. Members of Anonymous have declared cyber war against your aggressive regime. They claim they've already targeted more than 1,500 Russian websites, including Kremlin-controlled news agencies, the Ministry of Defense and Space Agency, Russian oil companies, internet providers, even TV channels. Nah, ini menjadi menarik ketika kita berbicara serangan cyber yang menimpa kedua negara ini yang tengah berkonflik saat ini. Kita bisa melihat bagaimana sebenarnya posisi kedua negara ini dalam konteks cyber power atau kekuatan cyber. Nah, ada salah satu lembaga yang bernama belper.org yang mengeluarkan semacam indeks bernama National Cyber Power Index yang mengukur kekuatan cyber 30 negara di dunia ya, termasuk tadi ada di dalamnya Rusia dan Ukraina. Berdasarkan The Belper National Cyber Power Index ini, Rusia ternyata ya ini ya cukup bagus ya, berada di peringkat keempat teratas ya, hanya beberapa peringkat di bawah Amerika Serikat yang berada di posisi puncak. Kemudian bagaimana dengan Ukraina? Nah, Ukraina ini dalam konteks Cyber Power Index atau National Cyber Power Index, posisinya secara keseluruhan memang jauh di bawah Rusia. Nah, Ukraina berada di urutan ke-25 dari 30 negara yang diindeks atau dinilai begitu. Jika kita breakdown lagi ke aspek national objective atau tujuan nasional dari negara-negara yang dinilai ini, khususnya terkait dengan ya cyber power tadi, pada aspek defense dan offense. Defense bertahan, offense artinya menyerang dalam konteks cyber begitu. Kita bisa melihat ada hal yang menarik di sini. Pertama,
sebenarnya data yang akan saya paparkan ini mungkin bisa saja memberikan kita sedikit gambaran begitu, atau gambaran jawaban kenapa Rusia yang mungkin dipersepsikan tempat hacker-hacker hebat, kemudian negaranya juga hebat dalam konteks melakukan serangan cyber, tapi juga sebenarnya negara ini rentan begitu, rentan menjadi korban serangan cyber. Ya, contohnya tadi ketika Rusia melakukan invasi ke Ukraina, mereka diduga atau ada Ukraina menuding Rusia melakukan serangan cyber, tapi faktanya juga Rusia ini menjadi korban serangan cyber. Ya, entah itu memang datang dari Ukraina ataupun yang memang dideklarasikan oleh kelompok hacker atau peretas internasional, salah satunya yang bernama Anonymous gitu. Anonymous, oke. Nah, dalam konteks offense, Rusia ini ya tadi secara overall mereka posisi keempat. Nah, dalam konteks offense kalau di breakdown lagi, mereka ini sangat baik menempati peringkat ketiga ya, di bawah Amerika Serikat dan United Kingdom atau ada Inggris di sana. Tapi yang cukup menarik juga atau berkebalikannya begitu, dalam konteks defense atau defense cyber defense-nya, pertahanan cybernya, ya Rusia ini ya bisa dikatakan cukup buruk ya, karena posisinya atau peringkatnya berada di peringkat 18. Nah, yang peringkat pertama itu adalah ada China atau Tiongkok, yang mungkin berdasarkan indeks ini ya bisa kita bilang secara defense mereka lebih hebat, walaupun secara overall mungkin bagus juga begitu. Nah, bagaimana dengan Ukraina? Nah, ini juga cukup menarik. Kalau bicara tadi offense, Rusia berada di posisi ketiga. Nah, sedangkan Ukraina sangat jauh memang, jomplang berada di peringkat ke-18 untuk aspek offense-nya. Dan untuk aspek defense-nya, mereka berada di urutan ke-22. Nah, ini yang menarik. Rusia offense-nya di angka 3, Ukraina offense-nya di peringkat 18, dan Rusia defense-nya itu di peringkat ke-18. Kemudian Ukraina defense-nya ke-22, peringkat 22. Jadi dalam konteks defense antara Rusia dan Ukraina ini tidak jauh berbeda dari sisi peringkat atau dari sisi kekuatan defense-nya. Ya, walau memang cyber offense-nya si Rusia ini memang jauh lebih bagus. Nah, dengan kata lain, dalam urusan melancarkan serangan cyber atau offense atau cyber offense, Rusia ini sangat baik. Ya, tadi dibuktikan dengan peringkatnya ketiga, tapi sangat buruk dalam hal bertahan ya, sama buruknya juga dengan Ukraina. Dan Ukraina jadinya dengan peringkat tadi yang sudah saya jelaskan tadi, mereka secara offense maupun defense ya sama-sama buruk begitu ya, sama-sama berada di peringkat ya bawah begitu. Jadi dalam melancarkan serangan mereka buruk, ya dalam mempertahankan dirinya dari serangan cyber juga kategorinya mereka ya lumayan buruk begitu. Nah, ya, ini mungkin yang menjadi jawaban, artinya buruknya cyber power si negara Ukraina ini dalam konteks menyerang maupun bertahan. Nah, mungkin menjadi jawaban kenapa negara ini ketika diinvasi oleh Rusia, mereka itu gencar melakukan kampanye untuk melawan Rusia dalam urusan cyber attack maupun cyber defense. Nah, Ukraina juga gencar meminta bantuan pihak-pihak eksternal, baik misalnya dari sejumlah perusahaan teknologi maupun juga sampai para kelompok hacker atau peretas underground begitu untuk melawan Rusia. Ini yang cukup menarik dalam konteks itu. Nah, dalam perkembangannya ketika Ukraina diinvasi oleh Rusia ini, pemerintah Ukraina memanggil para
peretas bawah tanahnya atau underground untuk melindungi infrastruktur kritis ya. Ya, contoh infrastruktur kritis itu ada misalnya pembangkit listrik, kalau kita di Indonesia mengenalnya PLN begitu misalnya. Ada ya itu bagian dari power supply, dan ada minyak, gas, oil, kemudian juga jaringan komunikasi, kemudian mungkin juga ya situs-situs pemerintahan atau organisasi pemerintahan itu termasuk infrastruktur kritis begitu. Nah, para hacker underground dalam perjalanannya, kemudian pakar keamanan cyber, kemudian para ahli IT yang ada di Ukraine atau di Ukraina ini membentuk sebuah kelompok yang relawan yang dinamakan TI gitu. Nah, mereka juga ya semacam disponsor lah juga oleh si negara Ukraina ini. Bahkan menteri digitalnya si Ukraina, yaitu Alexander Bornyakov, mengungkapkan pasukan atau relawan TI ini tidak hanya berasal dari dalam negeri Ukraina, tapi juga ada dari luar negeri, yang sebagian juga diorganisir atau di manage, dikoordinir begitu oleh negara Ukraina ini, oleh kementerian, salah satu kementeriannya ya tadi kementerian digitalnya, via aplikasi Telegram ya. Mereka juga diarahkan untuk mengganggu akses ke situs web pemerintahan Rusia, termasuk menjangkau warga sipil Rusia melalui media sosial, telepon, dan ya teks tentang informasi seputar invasi begitu. Bahkan si Menteri Digital Ukraina ini mengatakan sekarang ini dalam perjalanannya para relawan TI ini sudah berjumlah lebih dari 25.000 orang ya. Mereka sedang melancarkan ide-ide mereka sendiri ya, mungkin dengan kata lain ya secara secara personal atau individu per individu melakukan upaya-upaya serangan atau cyber attack ke wilayah negara Rusia. Nah, ini cukup menarik. IT Army of Ukraine. Set up just a few days ago by the Ukrainian government, it's made up entirely of volunteers. Volunteers which aren't just Ukrainians, but people all over the world, with one mission: to disrupt the computer systems of Russian organizations and the Russian government itself. Nah, tidak hanya di dalam negeri Ukraina yang ada kelompok hacker underground yang melakukan perlawanan, ada juga kelompok hacker internasional yang sudah dikenal punya reputasi cukup baik begitu dalam hal ini situasi agak dingin, punya reputasi cukup baik begitu melakukan aksi-aksi cyber attack atau aksi-aksi peretasan ya. Kelompok hacker ini bernama Anonymous ya. Mereka menyatakan secara terbuka perang membantu Ukraina melawan Rusia dalam konteks melancarkan serangan cyber atau cyber attack ke Rusia. Bahkan beberapa serangan telah dilancarkan ya. Tadi salah satu contohnya, Anonymous ini menyerang kantor berita Rusia TASS ya pada 28 Februari dengan tadi mengubah tampilan websitenya dengan teknik deepfake, yang di sana dicantumkan juga logo si Anonymous ini. Mereka juga mengklaim telah menghapus lebih dari 300 situs web milik pemerintahan Rusia, ya baik outlet media pemerintahan atau situs media pemerintah, kemudian bank-bank, ya situs web di Belarusia ya, negara yang dianggap sekutunya Rusia, kemudian ya banyak hal juga termasuk mungkin dalam konteks juga ada upaya-upaya ke infrastruktur kritis di Rusia begitu. Nah, tadi kan sudah Ukraina ini juga seperti saya singgung di awal juga mendesak atau mengajak perusahaan-perusahaan teknologi di dunia untuk melawan Rusia. Ada banyak perusahaan, ada 50 perusahaan yang diajak. Bahkan Ukraina meminta Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk melarang perusahaan-perusahaan teknologi asal AS untuk memasok maupun memperbarui software atau piranti perangkat lunak untuk kepentingan di Rusia. Nah, mereka juga melarang Ukraina juga meminta AS untuk melarang pasokan barang teknologi ke Rusia ya, termasuk dalam konteks tadi ada disebutkan juga penerbangan sipil begitu.
Nah, permintaan Ukraina ini ya menariknya juga direspon oleh perusahaan-perusahaan dunia seperti ada Oracle dari perusahaan dari AS, kemudian perusahaan software atau platform dari Jerman, SAP juga menghentikan penjualan sementara di Rusia, kemudian platform Netflix juga menghentikan proyek-proyek baru di Rusia, bahkan Apple juga, ada iPhone juga mengumumkan Apple Play dan lain-lain juga dibatasi. Kemudian juga ya, untuk tadi aplikasi media Rusia, RT dan Sputnik juga sejauh ini tidak dapat diunduh di aplikasi di luar Rusia, toko aplikasi di luar Rusia. Bahkan game FIFA kalau tidak salah juga FIFA apa PES begitu. Nanti mungkin bisa dicek, nanti saya cantumkan linknya di deskripsi. FIFA itu timnas Rusia itu kalau nggak salah dihapus dari daftar tim-tim negara atau timnas di permainan di FIFA di sepak bola, dari nama timnas Rusia dihapus. Artinya kalau kita ingin memainkan timnas Rusia di FIFA atau permainan sepak bola itu nggak ada gitu. Kalau sebelumnya kan ada, sekarang tidak ada. Mungkin tidak ada. Saya belum pernah ngecek, tapi beritanya yang muncul bahwa nama timnas Rusia itu dihapus ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang main FIFA atau PES juga, saya nggak tahu kalau di PES apakah sama juga, mungkin bisa komen di bawah. Ya, itu tadi. Kemudian ini mungkin singkat saja, sama mungkin saya disclaimer sedikit, saya lupa dari di awal disclaimer, saya sebenarnya bukan pakar keamanan cyber ya. Ya, mohon maaf mungkin teman-teman yang mengikuti dari video awal sampai sekarang mungkin ada yang miss mungkin dengan apa yang saya sampaikan. Saya bukan pakar cyber security, saya juga bukan seorang hacker ya, tapi saya hanyalah seorang, mungkin kalau bahasa kerennya bisa dibilang cyber security enthusiasm, atau ya seorang yang antusias terhadap hal berkaitan dengan cyber security atau topik-topik cyber security atau isu-isu cyber security, termasuk tentang hacker dan sebagainya. Tapi saya sekali lagi saya disclaimer, saya bukan hacker, saya tidak bisa hack gitu. Saya hanya tertarik untuk baru menyelami untuk belajar secara konseptualnya dan isu-isu seputar itu. Nah, apa yang sebenarnya bisa kita tarik dari apa yang terjadi di Rusia dan Ukraina? Ini bisa dikatakan perang antar hacker begitu, atau saling serang secara cyber atau saling melancarkan serangan cyber di antara kedua negara. Nah, para hacker tadi sebenarnya yang menyatakan diri mendeklar misalnya tadi melawan Rusia, kemudian juga mungkin hacker-hacker Rusia mendeklarkan diri melawan juga atau melakukan serangan ke Ukraina untuk mendukung invasi Rusia. Dalam konteks politik dan juga dari istilah hacker sendiri, mereka itu dinamakan kelompok hacker hacktivism. Ya, berasal dari dua kata, hacker dan aktivis. Artinya hacker yang bergerak atau yang konsen terhadap isu-isu politik sosial atau melakukan pergerakan aktivisme atau aktivis, tapi mereka menggunakan kemampuan mereka, hacking mereka, kemampuan meretas mereka, atau kemampuan memahami komputer dan jaringannya, atau komputer dan sistem keamanan informasi atau cyber security. Nah, mereka itu termasuk aktivisme gitu. Tadi didorong aktivitasnya oleh political interest atau kepentingan politik atau ketertarikan terhadap isu-isu politik atau ketertarikan untuk membela negaranya yang punya ada persoalan politik di sana. Nah, ini menarik kalau kita kaitkan dengan konteks Indonesia. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah di Indonesia ini kelompok-kelompok hacker seperti ini ada? Apakah hacktivism ini ada? Saya tidak punya data berapa mereka, di mana bahkan saya juga tidak kenal salah satu pun, saya tidak ada punya kenalan hacker atau aktivisme. Tapi dari yang saya baca, Indonesia pernah punya sejarah, atau dalam sejarahnya praktek-praktek yang seperti di Rusia dan Ukraina hari ini pernah terjadi. Kalau tidak salah dalam konteks ketika Timor lepas dari Indonesia. Nah, itu Indonesia waktu itu diserang oleh hacker-hacker luar yang memberikan dukungan kepada Timor ya waktu itu, tim-tim gitu agar lepas dari Indonesia yang sekarang menjadi Timor Leste. Nah, tapi dari ada sekelompok hacker Indonesia juga yang melakukan pembelaan begitu, atau yang juga menyerang situs-situs yang dari luar atau hacker luar yang mendukung, atau mungkin memberikan informasi-informasi seputar Indonesia untuk menangkal serangan-serangan
cyber dari luar. Nah, itu mungkin akan saya bahas menjadi sebuah video tersendiri. Nanti saya akan masih kumpulkan bahan-bahannya agar tidak salah juga saya menginformasikan ke teman-teman di Bali 1. Nah, jadi intinya apa yang bisa kita pelajari dalam hal ini? Poinnya adalah perang fisik atau perang yang menggunakan senjata lah, bisa kita katakan, itu sekarang ini tidak bisa lepas juga dari yang namanya serangan cyber. Bahkan serangan cyber itu seringkali juga mendahului perang yang sesungguhnya begitu. Bahkan juga ketika perang yang sesungguhnya sudah terjadi atau invasi misalnya dalam konteks Rusia ke Ukraina sekarang, serangan cyber juga masih terjadi. Nah, itu juga menjadi bagian. Nah, entah itu memang diorganisir oleh negara bersangkutan atau memang tadi hanya dari kelompok-kelompok hacker luar yang menunjukkan simpati atau political interest mereka. Nah, jadi pada intinya di era sekarang ini sebuah negara tidak bisa abai untuk membangun cyber power mereka. Nah, tadi berkaitan dengan National Cyber Power Index. Ada juga indeks lain seperti Cyber Security Index, itu juga mengukur kekuatan cyber security negara. Nanti mungkin saya akan buatkan video lain juga berkaitan dengan hasil penelitian atau hasil Cyber Security Index dan posisi Indonesia seperti apa gitu. Jadi pada intinya negara kita harus mampu meningkatkan kapabilitas nasionalnya dalam hal cyber power atau cyber security, baik di konteks defense atau bertahan maupun juga konteks offense-nya atau upaya menyerang begitu. Ada aspek-aspek lain tentunya. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian karena negara kita Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini serangan cyber cukup banyak, cukup masif. Dari tahun ke tahun bertambah. Kalau tidak salah di tahun 2020 itu masih di angka 500 atau 600 juta begitu upaya serangan cyber ke Indonesia dengan berbagai bentuknya. Tapi di akhir tahun 2021 itu angkanya hampir menyentuh 1 miliar 900 juta lebih, atau hampir 1 miliar. Hampir 1 miliar itu data dari Badan Sandi Cyber Nasional BSSN gitu. Ya, ini cukup mengkhawatirkan juga walaupun mungkin tidak semua serangan itu berpotensi merusak atau tidak semua berbahaya, tapi kan patut menjadi catatan bahwa di negara kita ternyata serangan cyber itu cukup besar dan grafik atau angkanya dari tahun ke tahun itu terus meningkat. Nah, ini menjadi refleksi atau mungkin juga bisa menjadi evaluasi bahwa SDM di ranah cyber security atau keamanan cyber, atau ada istilah lain juga keamanan informasi begitu, itu negara kita memang perlu. Negara kita butuh lebih banyak orang-orang yang paham, yang punya skill, punya keahlian dalam konteks cyber security. Saya rasa di Indonesia kalau kampus-kampus mungkin belum banyak yang punya studi atau prodi S1 cyber security. Mungkin hitungan jari. Kalau di Bali juga belum ada, tapi yang saya dengar salah satu kampus ternama di Bali, ITB Stikom Bali, katanya akan buka S1 tentang cyber security. Ya kita tunggu saja seperti apa gitu. Tapi pada intinya itu memang menjadi kebutuhan negara kita, karena serangan cyber tidak hanya menyasar negara. Ingat, serangan cyber bisa menyasar siapapun, bisa menyasar saya sebagai individu, bisa menyasar Anda, bisa menyasar siapapun, bisa menyasar pedagang atau pelaku UMKM, bisa menyasar perusahaan besar. Ya, macam-macam bentuknya ya. Tadi bisa ada serangan di page website, mengubah tabel website, bisa serangan dengan DOS, distributed penolakan layanan. Kemudian bisa juga dengan malware, malicious software, atau perangkat lunak berbahaya yang bisa menyandra data seperti ransomware WannaCry yang beberapa tahun lalu sempat viral juga gitu. Nah, jadi mungkin itu saja dari saya. Nah, kalau memang dalam apa yang saya sampaikan tadi ada yang miss, saya minta, ini sebenarnya saya bagian juga membangun jejaring gitu, atau saya ingin istilahnya calling teman-teman yang di Bali yang ahli cyber security atau hacker, hacker baiklah, white hacker gitu, bukan yang black hat gitu, yang white hacker atau yang punya concern untuk membantu cyber security di daerah atau negara inilah berkontribusi untuk cyber security. Ayo kita diskusi lah, atau kita bisa sharing, kita bisa bertemu. Bahkan saya mengundang teman-teman yang pakar cyber security, pakar
keamanan informasi, agar ayo kita sharing, berikan pandangan kita terhadap isu-isu yang berkembang saat ini, perkembangan dunia global, perkembangan di Indonesia maupun di daerah gitu. Saya mengundang teman-teman, kalau bisa kita sharing di Bali 1, mungkin kita bisa diskusi atau ya podcast lah di Bali 1, atau kita bisa kolaborasi buat konten, atau mungkin nanti bisa buat semacam apa ya, kita buatkan semacam edukasi gitu tentang keamanan cyber dengan beberapa konten kita kemas khusus di Bali 1. Karena saya sebelum buat video ini, saya juga disclaimer sedikit, saya sebenarnya tidak ingin saya yang sendiri menyampaikan, karena di keterbatasan pemahaman saya, walaupun saya antusias, tapi keterbatasan pemahaman saya, dan saya bukan orang teknis. Saya kontak beberapa teman yang menurut saya ya mungkin cukup paham, ya ada yang dosen juga, tapi bahaya mereka menolak secara halus begitu ya, katanya jawabannya saya belum melakukan penelitian, saya tidak mengikuti atau apa ya, whatever lah. Tapi apapun itu, ya saya juga tidak menyalahkan mereka. Nah mungkin memang mereka sibuk, atau ya belum juga melakukan penelitian, karena orang akademisi kan memang harus base-nya riset ya. Tapi ya mungkin di kesempatan lain bisa kita undang mereka. Ya itu saja dari saya hari ini di Bali 1. Ini mungkin bagian video pertama tentang cyber security, yang sebenarnya bagian dari cyber law juga gitu, cyber law ya, hukum cyber. Jadi di dalam juga nanti kita akan banyak buat video tentang topik besarnya adalah cyber law, tapi berkaitan juga dengan cyber security atau keamanan sistem informasi. Ya mudah-mudahan banyak teman-teman yang di Bali yang bisa mensupport saya, yang ahli cyber security, pakar keamanan cyber, atau para hacker yang white hat, atau mungkin yang hacker underground, ya bolehlah kita diskusi juga, tapi jangan saya dihack begitu. Ya, sekian dari saya, Wayan Widane dari Bali 1. Semoga ini bisa sedikit bermanfaat, walaupun ya mungkin banyak penyampaian saya yang kurang pas, ya silakan kasih masukan, komen di bawah, dan mohon maaf jika memang ada yang kurang informasinya. Terima kasih, berjumpa lagi di Bali 1 dan video-video lainnya. Terima kasih.